Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berkaitan dengan tugas pemrograman web 2, kita akan memulai eh, tutorialnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya lakukan, ya. Pertama kali, ya Bapak Ibu siapkan dulu folder bebas, disiapkan di mana saja. Contoh misalkan ya, di sini saya membuat satu folder, ya contoh, yang nanti isinya akan menampung ada 7 file ya. Ada 7 file yang harus kita buat. Ya, ada 7 file yang harus kita buat. Nah, untuk membuat file PHP, ya untuk memudahkan, Bapak Ibu tinggal klik new, ya klik kanan, kemudian new, kemudian ada teks dokumen. Teks dokumen, kita misalkan buat dulu indeks ya, index dot, nah txt-nya diganti menjadi PHP. Nah kemudian kita klik iya. Nah jadi sudah berubah gitu ya, index.php, ininya type-nya PHP source file. Bagi Bapak Ibu yang extension PHP-nya ini tidak muncul atau .txt gitu ya, tadi tidak muncul, Bapak Ibu bisa klik di bagian view ya, atau sebetulnya kalau ini ya, kalau menggunakan Windows 11 klik di bagian view, kemudian show, di sini ada file name extension ya, file name extension kalau di Windows 11. Kalau misalkan di Windows 10 ya, 11 ke bawah, itu biasanya ada di bagian options ya, ada di bagian option, folder options, kemudian klik view, kemudian di sini ya, kalau misalkan hide extension itu tetap masih ada centang, maka Bapak Ibu harus hapus centangnya gitu ya. Jadi ini dikosongkan, bagian hide extension for non file types, klik OK gitu ya, sehingga nanti muncul .php atau .txt nya, sehingga nanti type-nya di sini jelas PHP source file ya. Kemudian Bapak Ibu duplikat saja, Ctrl C Ctrl V ya, sehingga ada 7 file ya. Di sini ada 7 file ya, index.php, index. Ini kan banyak ya. Nah, selanjutnya ibu-ibu tinggal rename, Bapak Ibu tinggal rename aja ya, dengan cara apa? Dengan klik F2 kalau di keyboard ya, klik F2 saja. Misalkan di sini ada ubah, kemudian di sini ada hapus gitu ya, kemudian di sini ada tambah ya, kemudian ada tambah, kemudian underscore proses, kemudian ada ubah underscore proses ya. Kemudian satu lagi apa ya kira-kira ya, satu lagi koneksi. Oh iya, satu lagi adalah koneksi.php. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini semua filenya itu tidak diawali dengan huruf besar, semuanya huruf kecil semua ya, semuanya huruf kecil semua gitu. Jadi 7 file sudah dibuat, tinggal isinya ya, tinggal isinya. Nah Bapak Ibu tinggal copy paste ya, tinggal copy paste dari yang mana, dari yang ini ya, file yang sudah saya siapkan. Ini tinggal copy paste koneksi.php gitu ya, tinggal di copy dulu ya, di copy, kemudian masuk ke sini ya. Ini nanti kalau ketika dibuka Bapak Ibu kemudian ada WordPad ya atau Notepad, itu nggak apa-apa ya, tinggal di copy paste saja nanti. Kebetulan kalau saya kan menggunakan ini ya, menggunakan Visual Studio Code, tinggal di copy saja, kemudian nanti Ctrl S ya, Ctrl S, kemudian di close. Lakukan hal yang sama dengan file yang lain gitu ya, menggunakan source code ataupun kode yang sudah saya sediakan di Word ya. Itu untuk tahap yang pertama.
Baik, tahap yang kedua adalah Bapak Ibu masuk ke dalam URL, ya URL yang sudah saya lampirkan di instruksi. URL-nya ini ya 103.172.204.255/phpMyAdmin. Nanti akan ada username dan password seperti tampilan berikut, gitu ya. Ini adalah tampilan yang dimana nanti Bapak Ibu harus menginput atau membuat database. Untuk username dan password, ya, untuk username dan password Bapak Ibu cukup menggunakan folder ataupun nama yang sudah saya lampirkan nanti, gitu ya. Pada kali ini saya akan menggunakan username dan password contoh, gitu. Jadi username-nya contoh, kemudian login, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian sesuai dengan nama yang di sebelah kiri, ya, sesuai dengan yang sebelah kiri, sesuai dengan nama, ya, diklik, ya. Karena tadi saya pilihnya contoh, username-nya contoh, maka di database contoh. Setelah itu Bapak Ibu klik di bagian SQL, ya, di bagian SQL. Pastikan database yang diseleksi, ya, aktif di bagian database yang sudah sesuai atau sesuai dengan instruksi, yaitu sesuai dengan username, gitu ya. Contoh misalkan kalau Bu Anastasia, berarti database-nya adalah database Bu Anastasia, atau contohnya di sini namanya Anastasia, gitu ya. Bu Utin, begitu juga dengan nama Bu Utin, ya. Nah, di bagian query, ya, tinggal di copy paste kan sesuai dengan yang saya lampirkan, gitu ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengganti, ya, nama database ini, ya, dengan sesuai dengan nama masing-masing. Saya menggunakan klik contoh. Jadi gunakan interpretasi dari SQL ini adalah gunakan database contoh untuk membuat tabel bernama pasien, yang dimana terdapat kolom ID, nama, alamat, nomor, dan anamnesa. Setelah itu klik Go. Nanti kalau misalkan berhasil, maka akan terdapat tanda centang, dan ketika Bapak Ibu klik di struktur contoh database, maka akan muncul tabel pasien. Itu adalah tahap yang kedua. Tahap ketiga adalah mengupload file. Ada 7 file yang sebelumnya sudah kita buat, gitu ya, untuk diupload ke server, ya. Bapak Ibu tinggal unduh aplikasi WinSCP, linknya sudah saya sertakan sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak perlu install, cukup unduh, kemudian ekstrak menggunakan WinZip ataupun WinRAR, ya. Kebetulan di sini saya bikin folder baru, gitu ya. Untuk aplikasinya adalah WinSCP, diekstrak di sini. Kemudian kita klik winscp.exe, ya. Kita double klik saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada tahapan ini Bapak Ibu pasti tidak akan mendapatkan banyak sites, ya. Kebetulan saya menggunakan SCP untuk beberapa website. Nah, Bapak Ibu tinggal klik new site, ya, di bagian ini, klik new site. Pastikan file protokolnya adalah SFTP. Hostname-nya adalah link, ya, link yang ini, ya, link websitenya. Ini kembalikan lagi file protokol ke SFTP, ya, file protokol SFTP. Hostname-nya adalah alamat link, tidak perlu HTTP, langsung saja, ya, 103.1.172.204.255.
port number adalah 22, username-nya adalah latihan_mahasiswa, ya, passwordnya adalah KFZ T besar ELO 90 tanda seru @ kemudian kita lakukan login. Ini akan melakukan ini. Oh, passwordnya adalah M besar mahasiswa, ya, M besar AH siswa 2024 tanda seru @. Oke. Nah, kita fokus pada sebelah sini ya, sebelah kanan. Kita klik di bagian ada tanda titik 2 ini, ya, klik tanda titik 2, tanda titik 2 lagi, kemudian lakukan ke var, kemudian ke www di sini, ya, kemudian HTML. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada folder masing-masing, ya, sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian dipastikan di var www HTML, gitu ya. Ini adalah folder masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan upload filenya ke masing-masing folder berdasarkan namanya, jangan salah, gitu ya. Misalkan saya mau upload sebagai Bu Auxilia misalkan, gitu ya. Saya upload, saya double klik di Bu Auxilia, ini kan kosong ya. Nah, kemudian cara menguploadnya adalah Bapak Ibu kembali ke folder yang berisi contoh, ya, bukan contoh ya, berisi file 7 file itu, blok semua, ya, blok semua. Kemudian setelah itu diklik tanpa lepas, ya, artinya di drag, kemudian masukkan ke WinSCP, selesai, gitu ya. Nah, untuk apakah ini berhasil atau tidak, silahkan Bapak Ibu menggunakan browser untuk mengecek, gitu ya. Browser untuk cek, misalkan di sini tadi berapa linknya ini, ya. Kemudian Bu, tadi kan foldernya Auxilia, ya, Auxilia, maka akan muncul kosong. Kenapa kosong? Karena saya belum menginput filenya. Kalau sudah selesai atau sesuai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah sesuai akan tampilannya akan seperti ini. Baik, itu adalah latihan yang bisa Bapak Ibu lakukan, gitu ya, dan saya tunggu untuk tugasnya, ya, secara mandiri silahkan untuk berlatih.